Cek 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 cek, halo sobat anime, gas lagi dah jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Kincen dia pun datang dan dia merasakan kalau saat ini Zawan ada di sekitaran dari dirinya. Dan itu semua berlaku karena saat ini Kincen dia merasakan cincin interfacialnya bercahaya yang menandakan Zawan ada di sekitaran dari dirinya. Yang membuat Kincen dia pun terus meraung-raung memanggil Zawan karena dia tahu Zawan ada di tempat ini. Namun melihat Kincen yang terus aja meraung-raung memanggil Zawan membuat orang tua ini dia pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh Kincen karena mereka telah mencoba untuk dapat mencari siapapun yang ada di tempat ini dengan menggunakan Defense Soul, tapi mereka tidak menemukan apapun yang artinya tidak ada Zawan, dan itu membuat orang tua ini dia meminta kepada Kincen untuk dapat berhenti. Tapi untuk Kincen alih-alih dia tunduk, justru dia malah menunjukkan tanda-tanda permusuhan yang membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya Kincen sungguh sangat gila. Berani-beraninya menantang dirinya yang merupakan tetua dari sekte Xuanlong yang telah ada di ranah Guiyuan, yang membuat orang tua ini dapat berpikir kalau sepertinya Kincen benar-benar udah kehilangan akal sehatnya. Namun di sini untuk Kincen sendiri dia nggak peduli juga dengan apa yang diucapkan oleh orang tua itu, dan dia kembali mencari di mana Zawan, dan dia terus meraung-raung dan juga memanggil Zawan untuk dapat segera keluar. Zawan, keluarlah, aku istrimu, Kincen, ucap dari Kincen yang terus-terus memanggil Zawan. Tapi mendengar dan juga melihat Kincen yang terus-terusan memanggil-manggil dan juga annoying, membuat orang tua ini dia pun kesal dan dia meminta kepada para murid-murid lainnya untuk segera berhenti bengong dan segera bawa Kincen pergi dari tempat ini. Ucap dari orang tua itu yang membuat mereka, para murid-murid yang lainnya, mereka pun agak sedikit ragu dengan apa yang harus mereka lakukan. Tapi karena memang ini adalah sebuah perintah yang diberikan oleh seorang tetua, membuat Hu Qingqiu dia pun mencoba untuk dapat memujuk Kincen. Adik junior, cincin itu sepertinya sudah rusak. Zawan dia tidak ada di tempat ini, ucap dari Hu Qingqiu. Di sini Hu Qingqiu dia pun meminta kepada Kincen untuk dapat beristirahat dan pergi dari tempat ini untuk segera melakukan pemulihan. Dia berpikir kalau sepertinya Kincen sudah mulai agak sedikit goyah. Tapi untuk Kincen dia nggak peduli dan dia tetap mengatakan kalau saat ini Zawan ada di sekitaran dari dirinya, dan dia pun yakin kalau Zawan ada di tempat ini berkat cincin yang ada bersama dengan dirinya. Di sini Kincen dia pun terus-terusan memanggil Zawan dan terus meraung-raung yang membuat Zawan yang mendengarnya dari baik dalam ruang hampa. Dia pun kesal dengan ini semua dan dia pun ingin melompat keluar untuk dapat bertemu dengan istrinya, tapi dia juga nggak bisa melakukannya karena dia jika saja melakukannya dia tidak akan mungkin bisa melepaskan Kincen untuk yang kesekian kalinya, membuat Zawan dia pun kesal dengan ini semua dan hanya bisa melihat Kincen dari dalam ruang hampa miliknya. Namun di sini untuk para tetua yang melihat mereka semua tidak bisa menghentikan Kincen, membuatnya pun kesal, dan itu membuat orang tua ini meminta kepada mereka semua untuk segera membawa Kincen pergi dari tempat ini dan jangan ulur-ulur waktu lagi, ucap dari orang tua itu. Tapi ketika mereka akan melakukannya, tiba-tiba aja muncul suara yang memanggil Kincen, ucap dari seseorang yang mengejutkan bagi mereka semua ketika mereka mendengar suara asing yang tidak pernah mereka dengar, dan itu membuat mereka pun berpikir siapa yang berbicara itu, dan termasuk Yelin. Di sini Yelin dia juga cukup terkejut ketika dia mendengar suara itu. Namun untuk Kincen dia pun tahu kalau ini adalah suara dari Zawan, dan dia pun meminta kepada Zawan untuk segera keluar. Zawan, itu kau pasti masih hidup, ucap dari Kincen. Tapi untuk mereka, para tetua yang lainnya, mereka pun bingung apakah benar ini adalah suara dari Zawan, dan jika itu benar adalah Zawan, artinya ini semua adalah ulah dari Zawan yang telah menghancurkan 4 buah sekte yang ada di wilayah barat, dan mereka pun pada akhirnya memiliki sebuah penjelasan tentang kekacauan yang telah menimpa wilayah barat. Tapi di sini mereka juga cukup terkejut ketika mereka melihat sebuah kekuatan energi yang sangat kuat muncul di sekitaran dari mereka. Kekuatan yang membentuk sebuah proyeksi sosok raksasa besar yang datang, dan di mana sosok itu juga berujar, 3 bocah kecil, berani-beraninya kau bermain trik di depan orang tua ini, sungguh sangat menyedihkan memamerkan Defense Soul kalian di hadapan dari orang tua ini, ucap dari seseorang, dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat menggelikan. Kalian benar-benar menggigit lebih dari apa yang bisa kalian kunyah, ucap dari seseorang yang tiba-tiba saja datang, dan itu adalah perwujudan dari kekuatan yang muncul tiba-tiba di antara mereka semua, yang membuat di sini para tetua yang melihatnya mereka pun shock dengan energi dan juga tekanan yang datang bersama dengan sosok besar itu, membuat mereka semua tubuh mereka gemetar ketakutan ketika mereka melihat sosok besar gila yang ada di depan sana. Dan untuk Yelin yang melihatnya dia pun juga shock dan dia pun berpikir apakah ini benar adalah Kaisar Jiao. Di sini Yelin dia pun cukup terkejut ketika dia merasakan tekanan yang sangat kuat, bahkan tekanan ini setara dengan apa yang dimiliki oleh gurunya yaitu Longsu, hingga membuat Yelin dia pun berpikir apakah benar ini adalah Kaisar kuno, pikir dari Yelin. Di sini Yelin dia pun tahu kalau di dunia bawah ini tidak akan mungkin ada seseorang yang memiliki kemampuan gila dan juga tekanan mengerikan seperti ini. Tapi di sini untuk Yelin dia juga tahu kalau Kaisar Jiao gak mungkin ada di tempat ini, karena dia sudah menghilang sejak zaman kuno, pikir dari Yelin. Dan itu membuat Yelin dia pun berpikir sebagaimana mungkin orang tua itu tiba-tiba aja muncul di dunia fana, pikir dari Yelin.
Namun di sini untuk mereka semua yang melihat sosok yang baru saja datang dengan tekanan yang sangat kuat seperti itu membuat para tua mereka semua hanya dapat terdiam. Mereka gemetar ketakutan ketika mereka melihat sosok mengerikan itu. Tapi melihat para tetua yang hanya diam membuat di sini sosok misterius dia pun mengatakan, dasar 3 bocah kecil, bukankah kalian baru saja penuh dengan omong besar? Dan sekarang kalian semua hanya terdiam. Ucap dari sosok ini yang membuat di sini para tua mereka pun membukukan badan dan mulai mengepalkan tinju, dan mereka pun meminta maaf dan bertanya siapa sosok yang ada di depan sini. Senior, maafkan kami. Sebenarnya siapakah Anda ini? Ucap dari tetua. Oh, namun di sini untuk sosok misterius alias Mang Jopan, di sini dia pun mengatakan, sudah lama sekali aku mendengar banyak sekali orang-orang yang mengaku kalau mereka telah melihat seekor naga, tapi nyatanya ketika mereka melihat seekor naga, mereka kabur ketakutan. Sungguh sangat menyedihkan. Dan kalian bertiga, bocah kecil, bukankah kalian sebelumnya berteriak mencari tahu tentang apa yang telah terjadi dan mencari-cari orang tua ini? Namun ketika orang tua ini telah muncul, kalian semua hanya dapat diam. Dan sekarang, lihatlah, aku ada di depan kalian semua. Ucap dari sosok misterius ini. Dan sekarang bagaimana setelah kalian melihat sosok orang tua ini? Apakah kalian masih percaya diri? Ucap dari Zaufan yang membuat di sini para tetua mereka semua langsung berlutut di hadapan dari Zaufan. Mereka semua pun berpikir kalau itu adalah Kaisar Jio, sang kaisar penguasa, dan itu membuat para tetua mereka semua pun berlutut dan juga meminta maaf setelah omong besar yang mereka ucapkan sebelumnya, dan mereka meminta kepada Kaisar Jio untuk tidak mengambil hati setelah apa yang mereka ucapkan. Tapi untuk Zaufan, dia pun mengatakan, 3 bocah kecil, kalian berpikir sempit dan kecil, kalian berpikiran sempit. Apakah kalian berpikir orang tua ini masih memiliki pikiran sempit yang sama seperti kalian? Sungguh sangat menyedihkan. Kalian sebelumnya membentak seorang gadis, dan sekarang kalian bersikap lembut kepada orang tua ini. Sungguh sangat menyedihkan. Dan sepanjang 300.000 tahun, orang tua ini telah banyak sekali bertemu dengan sosok-sosok yang seperti ini. Sungguh sangat menyedihkan. Entah berapa puluh kali aku melihat orang-orang seperti ini dilenyapkan dengan sangat mudah. Ucap dari seseorang yang membuat para tetua mereka semua pun langsung terdiam ketika mereka mendengar kalau ternyata sosok yang ada di depan sana telah berusia lebih dari 300.000 tahun, yang membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya ini sangat mengerikan. Bahkan sejarah seluruh sekte yang ada di wilayah barat usianya tidak lebih dari 10.000 tahun, dan saat ini bagaimana mungkin ada sosok kultivator yang memiliki usia lebih dari 300.000 tahun yang membuat mereka pun berpikir betapa mengerikannya orang tua itu, dan mereka juga yakin kalau sepertinya orang tua yang ada di depan mereka pasti telah melampaui ranah guyuan pikir dari mereka semua. Namun di sini untuk Zaufan yang melihat Kincen yang hanya dapat terdiam dan juga bengong melihat ke arah dirinya, membuat Zaufan dia pun berujar, Kincen, izinkan orang tua ini memanggilmu seperti itu. Dan sepertinya inilah yang kau cari. Ucap dari Zaufan yang kini mencintikan jarinya, dan tiba-tiba aja muncul cincin interspasial yang dicari oleh Kincen sekarang. Dan lihat, apakah ini yang selama ini kau cari? Ucap dari Zaufan yang memunculkan cincin itu di depan dari Kincen, yang membuat Kincen dia pun bertanya-tanya apakah ini benar adalah cincin yang dimiliki oleh Zaufan. Tapi di sini Kincen dia juga bertanya bagaimana bisa cincin Zaufan ada bersama dengan orang tua ini. Namun untuk Zaufan dia pun meminta kepada Kincen untuk berhenti dan jangan pernah mencari Zaufan lagi. Gadis kecil, lupakanlah orang itu. Dia tidak akan pernah dapat kembali lagi. Ucap dari Zaufan yang membuat Kincen dia pun langsung bergetar. Hati mungilnya bergetar ketika mendengar Zaufan tidak akan mungkin dapat kembali lagi. Di sini sosok misterius itu alias Zaufan dia mengatakan kalau dirinya telah membangun dan juga mendirikan Gunung Tianmu untuk dapat menciptakan sekte di 300.000 tahun lalu untuk dapat menguasai dunia, dan dia telah melakukannya. Tapi setelah 300.000 tahun orang tua ini menguasai dunia, orang tua ini menjadi lelah dan juga jenuh dan memutuskan untuk melakukan sebuah pengasingan untuk dapat memahami Dao. Jadi aku menutup sekteku dan mulai masuk ke dalam pengasinganku dan lenyap dari benua ini. Tapi meskipun orang tua ini telah melakukan sebuah pengasingan, namun orang tua ini masih sering berpergian untuk dapat mencari bakat-bakat yang ada di luar sana. Dan Zaufan adalah murid terakhir yang dimiliki oleh orang tua ini. Ucap dari Zaufan yang membuat mereka semua pun gemetar ketakutan. Di sini Zaufan dalam sosok misterius itu dia pun mengatakan kepada mereka semua kalau dalam jalan pencerahan yang telah ia lakukan, dia mencari murid-murid berbakat dan Zaufan adalah salah satunya. Tapi setelah dia bergabung dengan Gunung Tianmu, dia harus pergi melakukan sebuah pelatihan menjelajahi dunia sebelum pada akhirnya dia kembali ke Gunung Tianmu. Tapi sayangnya, aku mengira ilmu yang telah kuturunkan kepada dirinya dapat membuatnya berselamat di dalam dunia yang kecil ini. Dan harusnya dalam perjalanan yang ia lakukan tidak akan sulit untuk dapat mempertahankan diri dari serangan acak yang ada di dunia bawah ini. Namun sayangnya dia berakhir jatuh di tangan orang-orang jahat yang ada di tempat ini, dan orang tua ini turun untuk dapat membalaskan dendamnya. Ucap dari Kaisar Jio yang membuat para tetua mereka pun tahu kalau sepertinya ini adalah murni balas dendam.
Dan di sini mereka juga tahu dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka tidak akan mungkin mampu untuk dapat menandingi sosok yang ada di depan sana. Dan itu membuat tetua dia pun mengatakan di dalam hati kalau mereka tidak akan mungkin mampu dapat menyingkirkan monster kuno ini, bahkan dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh wilayah barat. Ucap dari tetua Adu. Dan di sini tetua Adu dia pun berpikir kalau sepertinya perjalanan investigasi kali ini benar-benar telah membangkitkan sarang monster yang dapat menggemparkan dunia. Ucap dari tetua Adu. Namun di sini untuk Hinchet dia pun kembali berujar dan dia pun bertanya. Karena sebelumnya ketika Zaufan dia menemui ajalnya, dia melihat api emas yang seperti ini, dan itu membuat Kincen dia pun bertanya apakah ini semua ada hubungannya dengan sosok yang ada di depan sana, dan apakah itu semua adalah ulah dari dirimu, ucap dari Kincen. Dan itu membuat Zaufan dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Kincen. Ya, itu benar, itu semua disebabkan oleh diriku. Aku melakukannya hanya dengan satu jentikan jari, ucap dari sosok misterius itu yang membuat tetua O dia pun shock ketika dia mendengar ternyata serangan dahsyat ini hanya berasal dari satu jentikan jari, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, menghancurkan segalanya dalam jarak radius 800 li. Hanya dengan satu jentikan jari itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, pikir dari tetua O yang sangat ketakutan. Tapi Yelin yang tahu kalau sebelumnya api emas yang menimpa di arah Zaufan itu adalah ulah dari dirinya, dan sosok yang ada di depannya mengaku dia melakukannya hanya dengan satu jentikan jari, membuat Yelin dia pun tahu kalau yang ada di depannya itu adalah Mang Jopan. Ya ampun, satu jentikan jari katanya. Padahal yang sebelumnya yang melakukan itu adalah dirinya, dan yang ada di depannya ngaku kalau itu adalah ulah dari ulahnya. Itu membuat Yelin dia pun tahu kalau yang ada di depannya adalah Mang Jopan, bukan Kaisar Jio. Pikir dari Yelin yang awalnya sempat kegocek juga. Yelin kaget, awalnya dikira itu Kaisar Jio beneran yang tiba-tiba aja muncul, taunya itu adalah Mang Jopan. Dan itu membuat Yelin kesal karena dia sempat kegocek juga oleh Mang Jopan. Udah itu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Jopan. Gue gak nyangka kalau ternyata Yelin bakal kegocek juga. Yang gue lihat dari novelnya, Yelin gak ada kegocek, dia tahu kalau ini adalah Jopan. Tapi di sini di komiknya dibikin kalau si Yelin tuh kegocek. Dan itu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Jopan besok lagi. Bye, thank you. Happy weekend untuk kita semua, dan di pekan baru hari ini panas dan sekarang mendung. Waduh. Semoga aja malam gak hujan, gue harus ke pembeli lagi. Dah, sampai jumpa, bye, thank you.